Halo guys. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Rizky Karim dengan NIM 223511162. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas dari dosen saya untuk menjelaskan materi terkait tema-tema yang telah diberikan. Dan tema yang saya ambil adalah terkait dakwah bilhal melalui pengembangan dan penerapan ipteks. Saya mengambil tema ini karena menurut saya kebanyakan masyarakat kita beranggapan bahwa dakwah hanyalah ceramah yang harus dilakukan oleh ustadz saja, dan pembahasannya hanyalah perihal agama, dan bahkan banyak yang beranggapan bahwa agama hanyalah perihal ibadah saja. Sedangkan yang seharusnya kita tanamkan bahwa agama adalah aturan yang senantiasa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke tema pembahasannya. Setiap muslim adalah dai. Kita sebagai umat Islam hendaklah kita senantiasa menyampaikan kebenaran, mengajak kepada hal-hal yang baik dan mencegah dari hal-hal yang mungkar. Dalam surah Ali Imran dikatakan bahwa dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam hadis riwayat Bukhari juga dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Dari hadis tersebut kita bisa melihat dengan jelas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kita umat muslim agar senantiasa menyampaikan kebenaran, menyampaikan walaupun satu ayat, dan kita bisa menyampaikan bukan hanya secara lisan tapi secara perbuatan, dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan baik sesuai tuntunan ajaran agama kita. Dan sudah sewajarnya lah kita sebagai umat muslim melakukan hal tersebut, melakukan kebaikan-kebaikan dan menjadi contoh bagi sekitar, karena kita sebagai umat Islam adalah rahmatan lil alamin yang menjadi teladan, dan insya Allah segala amalan perbuatan baik yang kita lakukan menjadi amal jariah bagi kita. Amin, amin ya robbal alamin. Bekerja adalah dakwah. Bekerja tidak hanya perihal duniawi saja untuk mencari nafkah saja, ataupun hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan pribadi kita, tetapi bekerja bisa menjadi ladang dakwah kita. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan bahwa sungguh segala amal perbuatan tergantung pada niatnya. Jika kita bekerja dan meniatkannya hanya karena Allah Ta'ala dan senantiasa menerapkan ajaran dan nilai-nilai Islam selama bekerja, maka hal itulah yang menjadi dakwah kita selama bekerja. Dalam Quran surah Al-Ahzab juga dikatakan bahwa sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah teladan yang baik bagi kalian. Dari ayat tersebut kita bisa dengan jelas mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdakwah dengan cara memberikan teladan bagi kita, dan hendaklah kita umatnya mencontoh beliau dengan cara memberikan juga teladan kepada sekitar. Contohnya saat kita bekerja, kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan jujur, disiplin, serta menolak hal-hal buruk seperti sogok dan suap. Di dalam dalil lain juga dikatakan bahwa barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan. Jika tidak bisa, maka ubah dengan lisan, dan jika tidak bisa, maka dengan hati. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Dari hadis di atas kita bisa melihat bahwa walaupun kita tidak bisa
melawan secara fisik, maka kita harus menyampaikan dengan lisan. Dan apabila masih belum bisa lewat lisan, maka kita harus ingkari dengan hati. Salah satu caranya yaitu perbuatan kita untuk tetap menolak perbuatan-perbuatan buruk. Itulah dakwah yang mencegah kita dari hal-hal yang mungkar. Ilmu adalah amanah. Dalam Quran surah Al-Baqarah dikatakan bahwa sesungguhnya orang yang menyembunyikan ilmu yang telah kami turunkan, mereka itulah yang akan dilaknat oleh Allah dan dilaknat pula oleh makhluk yang dapat melaknat. Tidak hanya disampaikan lewat lisan, tetapi ilmu juga harus diterapkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Quran surah Al-Jum'ah dikatakan bahwa perumpamaan orang yang diajarkan ilmu tapi tidak mengamalkannya bagaikan keledai yang membawa kitab-kitab berat. Selain itu, ilmu juga harus dikembangkan agar menjadi kemajuan dan memberikan manfaat sosial. Dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan bahwa orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa ilmu yang kita telah terima haruslah kita menyampaikannya dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta kita harus mengembangkan ilmu yang kita miliki agar menjadi manfaat bagi orang-orang sekitar. Demikianlah penjelasan dari materi dakwah bilhal melalui penerapan dan pengembangan ipteks. Sekian dari saya, atas segala kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.